Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021, kita kembali berjumpa melalui program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama saya, Pastor Edi Octavianus Ganiu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa singkat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami dan dengan terang Roh Kudus-Mu tuntunlah kami agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, pendasaran permenungan kita pada hari ini yakni dari Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai dengan 23. Marilah kita membacanya bersama-sama. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia menggali banyak hal dalam kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Terkadang kita merasa senang, kita merasa bahagia, namun ada saat-saat tertentu kita jarang pula berhadapan dengan ujian-ujian dalam kehidupan iman kita, tantangan-tantangan dalam kehidupan iman kita. Disinilah kiranya iman kita diuji. Apakah kita tetap dapat mengimani Tuhan ketika kita dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama pernah mengalami ujian di dalam kehidupan kita, ujian di dalam iman kita. Masing-masing kita memang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tentu saja kita biasa mengalami yang namanya keraguan-raguan, ketidakpercayaan, krisis kepercayaan diri, tekanan, bahkan juga kadang-kadang rasa jengkel, marah, atau tidak terima dengan kenyataan hidup. Bahkan seringkali dalam krisis iman itu orang menyalahkan Tuhan. Tentu saja di balik semua ujian yang dialami tersebut, kita sebagai orang beriman diajak untuk merasakan sentuhan Tuhan, bagaimana Allah berbelas kasih kepada kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dan ujian yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mungkin saja pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman seperti itu terlintas di dalam benak Yohanes Pembaptis. Saat itu ia dipenjara karena keberaniannya menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya. Sebagai istri, murid-murid Yohanes bercerita tentang segala mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan Yohanes melalui murid-muridnya menyiratkan ketidakpuasannya, keraguan-raguannya, seolah-olah ingin menantang Yesus untuk membuktikan keilahiannya dengan menyelamatkannya. Namun
Tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus di dalam bacaan yang kita dengarkan tadi hanya meminta murid-muridnya memberikan jawaban itu melalui apa yang mereka lihat, yakni mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya itu kiranya menjadi jelas kepada Yohanes dan para muridnya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Ia tidak perlu membuktikan apapun juga kepada Yohanes Pembaptis. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam menghadapi suasana-suasana tantangan-tantangan, ujian-ujian iman, kita pun bertanya-tanya di dalam hati kita, mengapa Tuhan tidak kunjung menolong kita? Mengapa Tuhan membiarkan kita berhadapan dengan situasi dan tantangan tersebut? Dalam situasi seperti itulah kita biasa mulai meragukan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah, yang Maha Belas Kasih, yang Maha Adil. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali melihat dan menyadari kemegahan karya Tuhan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Marilah kita menggali kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita yang sungguh-sungguh nyata di dalam sejarah kehidupan kita, yang sungguh-sungguh nyata teristimewa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemegahan, kemuliaan, dan kemurahan kasih-Nya itulah yang membuat kita seharusnya selalu kuat berhadapan dengan tantangan dan ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan dan iman kita. Di balik semua pengalaman tersebut, tentu Kristus akan semakin menunjukkan kemurahan kasih-Nya kepada kita. Maka tidak ada alasan untuk meragukannya ketika mempercayai dan meyakini kedaulatannya, kemurah hatiannya, kasih-Nya kepada kita. Tidak ada alasan untuk meragu-ragukan apa yang akan Dia lakukan adalah wujud cintanya kepada kita. Dalam kesempatan-kesempatan seperti itulah iman kita dimurnikan. Dan saat iman dimurnikan, kita semua akan mengalami dan menyadari bahwa iman itu akan menghasilkan buah-buah yang kita harapkan. Dan buah-buah yang kita harapkan itulah merupakan wujud cinta kasih Tuhan yang menyertai kita, yang tidak meninggalkan kita saat kita berhadapan dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yohanes yang kita dengarkan dalam Injil hari ini semoga menguatkan iman kita, membuang keraguan-raguan, kebimbangan-kebimbangan kita akan kemahakuasaan, cinta dan kemurahan Allah di dalam diri kita. Sebagai orang beriman, kita selalu yakin bahwa Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus mencintai kita seutuh-utuhnya. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi aneka macam tantangan dan pergulatan hidup iman kita. Ia menyertai kita, maka kita membuka diri kita untuk melihat penyertaan Allah itu, dan disitulah iman kita akan semakin dimurnikan untuk membawa buah-buah iman, kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan yang kita harapkan bersama. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda penguatan yang Kau berikan kepada kami. Semoga sabda ini selalu menguatkan kami untuk menjalani hidup dan iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk senantiasa menguatkan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.